Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Rinawati selaku Kepala SMP Negeri Batu Sangit, yang terhormat Ketua Komunitas Pelajar SMP Negeri Batu Sangit, serta Bapak Ibu guru sekalian yang sudah berkenan menghadiri undangan dan komunitas pelajar kita pada hari ini. Sebelumnya aku ingin memperkenalkan diri dulu, walaupun sebenarnya sudah kenal. Saya Nur Aina, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 20 Sangit, Kabupaten Kabupaten Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini akan berbagi aksi nyata atau berbagi pemahaman atau istilah kerennya definisi tentang budaya positif. Jadi definisi budaya positif ini sebenarnya tugasnya belum dijadikan dua, dijadikan satu. Yang pertama, karena memang jadwal komunitas belajar kita memang harus berbagi praktik baik. Dan yang kedua, ini adalah salah satu tugas dari guru penggerak. Jadi saya jadikan satu hal ini. Selamat siang. Kita coba sekali lagi ya. Selamat siang. Siapa kita? Harus bagaimana kita? Jadi jangan malah kita dengan murid-murid kita. Sebelum saya melanjutkan tentang definisi ini, terlebih dahulu kita membuat kesepakatan forum definisi. Di sini sudah saya buat ada 2, nanti boleh ditambah atau sudah cukup. Jadi kita sepakati bersama-sama. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Kalau murid kita menginginkan mereka menjadi pendengar yang baik, otomatis kita juga memberikan contoh ketika ada diskusi atau forum seperti ini, kita juga bisa menjadi pendengar yang baik. Yang kedua, saling menghargai. Yang pastinya kita pasti berbeda pendapat, berbeda cerita, tapi meskipun berbeda, kita bisa saling menghargai. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada dari bapak atau ibu yang mau menambahkan, kira-kira dengan kelas kita mau tambah atau cukup 2? Gimana bapak dan ibu? 2 aja, cukup ya? Cukup 2. Oke. Pada definisi budaya positif kali ini, jadi ada 6 materi yang akan saya lintaskan dengan bapak dan ibu guru. Yang pertama tentang disiplin positif. Sebelumnya, karena kita memang kebetulan juga sekolah penggerak, sebenarnya disiplin positif ini juga sudah PSP, terutama guru yang komite pelajaran, sudah mendapatkan materi ini ketika kalian ada. Dan kami juga sudah membuat aksi nyatanya, cuma sayangnya belum dimasukkan ke TFM. 2 kali ya Bunda, kita budaya positif. Ya, cuma kemarin sempat masuk saya. Cuman kayaknya nggak kompleks. Belum mau lah. Ya silakan Bunda. Kemarin sempat masuk juga disiplin positif Pak. Cuman kemarin disiplin positif yang diambil itu sekalinya beda. Kalau kita kemarin kan disiplin positifnya lebih ke kayak kegiatan anak-anak, keseharian seperti apa. Kalinya di disiplin positif yang versi PMM itu lebih ke kesepakatan kelas saja. Tidak ada yang kegiatan harian itu nggak ada. Oke, nanti kita bahas lagi. Terus yang kedua, materi yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia.
Berbicara tentang disiplin positif, sebenarnya Bapak dan Ibu guru yang hadir di sini itu sudah paham apa itu disiplin, bagaimana itu disiplin positif. Nah, jadi di sini saya tidak menerangkan secara rinci karena saya yakin betul Bapak dan Ibu sebenarnya sudah paham. Tapi saya sedikit berikan. Disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi sebenarnya kita harus punya target nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita targetkan untuk murid-murid kita. Gitu. Nah, di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara membuat murid disiplin? Siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Atau kepala sekolah? Atau orang tua murid? Atau murid itu sendiri? Dan mengapa? Mungkin Bapak dan Ibu mau menjawab? Selama ini Bapak atau Ibu guru, bagaimana cara membuat murid disiplin? Silakan, Bu Lydia. Kita saling berbagi dan bertukar cerita aja di sini. Yes, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dari mungkin diskusinya lebih ya, mungkin itu berawal dari diri kita sendiri sebagai contoh untuk anak-anak di sekolah. Tapi kalau menurut anak-anak itu dari mereka sendiri. Jadi kita di sini hanya membimbing, membantu, membina, sekaligus menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Sehingga yang kayak yang sering dibully, mungkin agak-agak terlalu culun kalau bahasa di mereka, bahasa anak sekarang, mungkin kita bisa membantu meningkatkan percaya dirinya sehingga tidak merasa terkucilkan mungkin. Dan yang overdosis pun mungkin yang kayak berlebihan, terlalu yang tingkat dewasanya mungkin SD sudah bisa menghias diri ataupun terlalu gaul, kita bisa meredam sedikit. Jadi pada intinya itu diri sendiri mereka saja. Kita di sini hanya membantu mengontrol pada saat kita di sekolah karena kita adalah orang tua kedua mereka. Itu sih sementara Bu. Terima kasih. Mohon maaf kalau berlebihnya. Terima kasih Bu Lydia. Berarti kalau menurut dari Bu Lydia ini, yang bisa mendisiplinkan murid itu adalah dirinya sendiri dan guru tugasnya mengontrol. Gitu ya. Ada tambahan mungkin dari Bapak dan Ibu yang lain? Mela? Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Menurut saya untuk membuat disiplin murid itu bukan siapa tapi semua, ya. Karena pertama murid, karena yang mempunyai kepribadian itu adalah mereka sendiri. Kedua guru, kita tetap harus memberikan kedisiplinan kepada murid, terutama dengan aturan-aturan yang ada. Kemudian di situ ada kepala sekolah. Kepala sekolah juga pastikan kepala sekolah mempunyai aturan agar siswa itu bisa berbuat disiplin. Nah, yang paling penting itu adalah orang tua karena waktu mereka lebih banyak daripada kita. Ya, jadi orang tua itu sebenarnya memang harus memberi kepribadian kedisiplinan siswa tersebut anak mereka sendiri sejak dini atau dari rumah. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Sekian. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bu Mela. Jadi pada intinya mungkin maksud dari Ibu Mela ini kedisiplinan yang anak-anak yang orang tua tanamkan di rumah mungkin akan terbawa ke sekolah. Jadi seperti itu ya? Iya, betul. Nah, jadi itu salah satu untuk mendisiplinkan diri tadi mungkin orang tua bisa menanamkannya di rumah dan dimulai dari murid itu sendiri. Kita sebagai guru hanya bisa mengontrol mereka. Sebenarnya apa sih tujuan disiplin positif? Bapak dan Ibu di sini bisa melihat tujuan kita menanamkan disiplin positif
prinsip yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Kalau kita di sekolah kan selalu identik murid yang bersalah dihukum, murid yang bagus atau yang baik diberi hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Jadi sebenarnya di sini kita sendirilah sebagai guru yang mencontohkan kepada murid-murid. Kalau gurunya disiplin, insya Allah muridnya juga akan disiplin, gitu ya. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini misalnya, kenapa siswa itu datangnya tepat waktu? Karena mereka tidak nyaman ketika mereka terlambat, mereka dihukum. Ini contohnya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kenapa mereka mematuhi tata tertib? Karena mereka ingin diberikan imbalan. Itu salah satu bentuk motivasi. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi ini, Bapak Ibu silakan lihat yang mana sih sebenarnya yang harus benar-benar kita laksanakan. Motivasi yang mana? Kita bekerja itu apakah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau hanya mendapatkan imbalan, atau memang benar-benar kita merasa tugas yang kita laksanakan ini memang benar-benar tanggung jawab yang harus kita laksanakan. Yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini seperti yang dari awal saya tampilkan, sebenarnya di setiap kelas itu mempunyai kesepakatan masing-masing. Bapak Ibu wali kelas, Pak Fajrul Hatimah, di kelasnya sudah ada keyakinan atau kesepakatan kelas ya? Sudah ada. Apakah ditempel di dinding kelas? Ada. Kesepakatan kelasnya mungkin Bu Fajrul Hatimah bisa menceritakan sedikit kesepakatan kelasnya yang diingat saja kalimatnya apa, terus bagaimana di dalam kelas itu menyepakati, apakah Bu Fajrul Hatimah sendiri atau diskusi bersama anak-anak. Terima kasih Bu. Pertama, waktu saya melaksanakan kesepakatan kelas, saya bersama anak-anak berdiskusi, memutuskan apa saja yang bisa mereka lakukan. Kemudian kami ketik bersama-sama sekitar berapa? 10 kalau tidak salah kesepakatannya. Yang paling utama biasa untuk kebersihan kelas, dimohon agar yang bertugas tiket tetap melaksanakan. Ketika tidak melaksanakan, dilemparkan kembali ke anak-anak apa konsekuensinya ketika tidak mau melaksanakan. Salah satunya itu. Contoh nih, kalau tidak piket kelas konsekuensinya apa? Kami sepakat kalau di kelas kemarin piket lagi sendirian sepanjang hari itu. Kalau misalnya di hari itu baru ada laporannya ke saya atau dari ketua kelasnya anaknya tidak bersedia, setelah ditegur ketua kelasnya, saya yang menegur, kemudian piket lagi di hari berikutnya. Itu aja. Terima kasih kepada Bu Fajrul Hatimah. Nah, selanjutnya mungkin dari wali kelas 8 pada Bu Rahmi, apakah di kelas 8 itu sudah mempunyai kesepakatan kelas bersama wali kelasnya? Ya, terima kasih. Untuk kelas 8 ada sekitar 10 kesepakatan kelas, dan yang paling utama terkait kehadiran. Di kelas 8 karena tingginya tingkat kehadiran siswa tanpa keterangan, kami punya kesepakatan bersama apabila
bawahnya lagi selama sebanyak berapa hari dia hadir, dan untuk kenaikan kelasnya akan ditangguhkan apabila dia menerapkan alfa atau tidak hadir dengan rapor keterangan lebih dari 5 kali dalam 1 semester, seperti itu Ibu. Terima kasih. Iya. Satu lagi, kesepakatan kelasnya ditempel di kelas atau tidak? Itu kami tempel di kelas. Ya, sama. Oh ya, terima kasih karena berbagi. Jadi, nah untuk para wali kelas, saya mohon izin karena mungkin masing-masing mata pelajaran itu juga mempunyai kesepakatan dan keyakinan kelas masing-masing. Jadi kita saling berkolaborasi aja. Kalau misalnya kesepakatan atau keyakinan kelas yang dibuat oleh kelas 7 dan kelas 8 bersama wali kelasnya sudah ada, dan kami mohon izin untuk bisa menambahkan ya. Ini salah satu contoh kesepakatan kelas atau keyakinan kelas 8. Yang pertama, ini khusus mata pelajaran pendidikan agama Islam. Hadir di kelas tepat waktu. Terus ada mendengarkan saat guru menjelaskan, menjaga kebersihan kelas, angkat tangan sebelum berbicara, terus saling menghargai dan menghormati. Yang terakhir, budayakan 5S. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru mata pelajaran lain juga mempunyai keyakinan kelas. Kalau ada yang berbeda, boleh kita saling sharing di sini. Mungkin dari Bika? Lebih ke keyakinan di kelas ya. Maksudnya bukan akhlak, karena kan perlu megang wali kelas juga. Jadi poin kayak salah satunya jadi masuk dan keluar kelas sesuai dengan jadwal, sesuai dengan waktu yang ditentukan pertama. Terus yang kedua itu ya sama dengan yang mungkin ya, mendengarkan saat guru menjelaskan ya, dan menghargai teman-temannya, menjaga kebersihan kelas ya otomatis. Terus kalau mungkin ke budaya 5S tidak ada ya di kelas itu, karena kemarin lebih menekankan ke kebiasaan anak untuk bullying ya. Jadi salah satu yang dihindari, jadi ada kesepakatan memang kalau tidak ada pembahasan yang menyangkut fisik, keluarga dan sebagainya sebagai unsur bullying. Terus sama kayak kelas 7 sama 8, untuk konsekuensi kemarin itu yang pertama ya mungkin dibilang lebih ke hukuman iya ya, bukan ke konsekuensi, karena yang menjadi imbal baliknya itu ada denda. Denda ini kemarin lebih ke segala sesuatu yang ke unsur disiplin. Jadi kayak kan ada aturan, salah satu keyakinan kelas itu menaati aturan dan tata tertib sekolah. Nah, salah satu aturan dan tata tertib sekolah kan menyangkut penampilan, yaitu rambut, baju dan sebagainya. Jadi kalau ada salah satu yang memang melanggar, kemarin ada batas jumlah lebih dari 3 kali dengan peringatan, baik itu teguran langsung maupun masuk ke buku piket. Nah itu ada denda. Denda yang kemarin kami sepakati itu nominalnya nggak sampai 10.000, tetapi denda itu nanti dikelola kas kelas. Jadi ujung-ujungnya juga akan berimbas atau kembali ke mereka dengan anggapan denda atau hukuman ini yang mampu lah menekan angka ketidakdisiplinan, terutama di kelas 9 yang ya mungkin kita tahu sendiri untuk penampilan ini susah untuk diatur. Itu aja. Mungkin dibilang beda ya, sama saja tapi lebih cenderung ke hukuman walaupun bukan hukuman fisik gitu. Terima kasih. Berarti tugas kita di sini itu berarti harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi, gitu ya. Nah, sebenarnya gini, jadi ada satu pertanyaan, mungkin Bapak dan Ibu nanti juga bisa sharing dan menjawabnya. Jadi ada kalimat seperti ini pernyataannya. Ini misal ya, putra tidak menggunakan baju olahraga. Habis itu guru olahraga, Pak Pur misalnya, Pak Pur menyuruh
kalau pengertian ulun pribadi, kalau hukuman itu segala sesuatu yang sifatnya itu lebih ke fisik, terus menimbulkan apa ya, rasa lelah. Iya, ininya kebanyakan kalau ya maaf ya, kalau kita bilang itu dia mendidik, sebenarnya niatnya mendidik, cuman lebih banyak ketidak mendidiknya, hanya sekedar apa ya, biar anak jerah gitu. Itu jadi lebih ke unsur hukuman daripada ke konsekuensi, karena konsekuensi kan apa ya, kelebihannya itu menimbulkan munculnya rasa tanggung jawab di dia, bukan rasa jengkel atau rasa marah atau rasa capek. Menurut saya. Kalau menurut Pak Pur sendiri gimana? Yang latar belakangnya pendidikan olahraga. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi katanya permasalahan ini bukan sekolah kita saja, semua sekolah kita mengalami yang inilah keadaan kita. Kalau kita kasih hukuman agak berhasil, karena sekarang ini belum si anak ini sudah bisa lain di depan kita, lain juga di depan orang tua. Apa penyampaiannya itu? Jadi kalau menurut dari kelas 7 itu selama belum masuk PKN Pendidikan, anak itu belum kasih penegasan ya. Misalnya datang lebih awal, dulu juga sebelum anak itu datang, sebelum usahakan, dulu sudah datang. Misalnya besok bahwa pokok yang dipikirkan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan tentang apa lingkungan, bahwa pohon pinang atau pohon kelapa. Jadi sebelum mereka datang ke sekolah sudah berpohon. Jadi mereka melihat ke dulu siswa-siswa itu melihat ke dulu bahwa selera waktu itu kayak gini. Jadi mereka sudah tahu gaya-gaya waktu mengajar itu kayak apa. Jadi mereka berusaha menyesuaikan. Tapi lukisannya kalau ada hambatan sejauh ini tempat. Itu aja menurut untuk selama ini belum mengadakan apa namanya hubungan kerja dengan siswa itu seperti itu aja, tidak susah-susah gitu. Terima kasih. Tapi menurut Bapak menyuruh anak-anak lari sampai 5 kali keliling lapangan itu konsekuensi atau hukuman? Kalau menurut Pak Pur? Itu hukuman apa itu? Kalau menurut dia itu sebuah hukuman. Karena kebetulan ini adalah salah satu pertanyaan yang juga ulun alami dan kebetulan pada saat itu menjawab salah. Jadi kita sama-sama mengkaji lagi antara hukuman dan konsekuensi. Kalau ulun sebagai guru agama guru pendidikan agama Islam, misalnya ada anak yang tidak ikut sholat duha, ulun hukum lari keliling lapangan 5 kali, itu namanya hukuman.
lagi. Kalau dulu disuruh lari 15 sampai 20 kali juga. Sekarang aku mencoba melembutkan diri, cukup baca surat pendek. Tapi Senin depannya amin lagi, putra lagi, gitu. Terima kasih kesempatan yang bersalah antara hukuman dan konsekuensi. Memang tujuannya berbeda, tapi ya arahnya sama. Kalau yang seperti yang sudah dilaksanakan Bunur membaca suratnya, tapi tetap aja terjadi seperti itu, artinya kesadarannya belum, pembiasaannya belum tertanam. Kalau yang seperti itu biasanya, kalau yang dulu berguru lama itu biasanya strateginya ke arah fisik, lalu hukuman. Kalau sekarang yang diminta itu adalah bagaimana suatu strategi itu bisa membuat anak menjadi menumbuhkan perasaan kesadaran dirinya bahwa aku tidak akan mengulang itu lagi. Pada anak yang usia SMP itu yang berada di 7x3 yang kedua, di tingkat kedua, kalau kita mendidik itu kan 3x7 pertama 1 sampai 7 tahun itu dengan kasih sayang, terus 14 sampai berapa? 14 sampai 7 kali 3 itu 1. Nah, itu dengan disiplin. Nanti yang umur 18 ke atas itu kan 3 kali 7-nya sudah 21 gitu. Anak sudah punya kesadaran itu dengan apa ya? Kedekatan. Maksudnya teman, kita sebagai teman. Dan di SMP itu ada posisi kita di disiplin. Sebenarnya untuk membedakan keyakinan itu sebuah pembiasaan. Sebenarnya kalau hal itu mengenali dia dan tiap anak beda, belum tentu di anak A kena di anak B. Karena apa? Karena kepemahaman mentalnya yang berbeda, terutama yang gendernya beda. Anak laki-laki dan anak perempuan beda. Nah, pembiasaannya juga sebenarnya beda. Kalau saran saya, buatlah sebuah strategi yang merupakan hukuman itu bukan sebuah hukuman, tapi konsekuensi yang mengakibatkan pembiasaan buat anak itu. Jadi aturannya sama, cuman harus ada strateginya sesuai dengan anaknya. Kenapa seperti itu? Karena efeknya yang sama, efeknya harus sama, cuma perlakuannya yang berbeda. Kalau saya biasanya, kalau saya dulu yang saat ngajar di matematika, itu anak yang lemah sama sekali dan anak yang punya kelebihan itu punya minat di situ, punya aturan yang berbeda, walaupun kesalahan mereka sama. Misalnya di pemahaman di saat operasi itu ya, kalau anak yang lemah, saya lebih ke aplikasi, artinya ke yang biasa dia pakai, yang sehari-hari dia lakukan. Arahnya soal atau hukuman saya seperti itu. Tapi kalau anak itu bisa, artinya daya serapnya lebih tinggi, sebenarnya lebih pintar, hanya kesalahannya itu membuat sebuah kecerobohan buat dia, itu lebih apa ya? Lebih malah lebih ke hikmah. Karena dia akan apa ya? Oh berarti aku ini lengah. Kesadaran itu yang harusnya ditumbuhkan ini. Jadi tujuannya sama, itu sebuah kebiasaan, kesadaran tujuannya sama, cuma strateginya setiap orang beda.
Kalau ibu sudah biasa. Mungkin kalau yang ibu yang biasanya baca surah pendek, yang kalau anak yang bisa ya biasa saja, nggak mampan berarti ya. Tapi kalau yang anak yang kayaknya sebuah ketakutan, sebuah itu sesuatu yang membuat dia susah sekali ya, itu mungkin dia tidak akan melakukan lagi seperti itu. Mungkin itu yang bisa dijadikan saran. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Rina. Mungkin nanti konsekuensinya bisa berubah, dan mungkin karena memang kita sudah terbiasa membaca surah pendek di depan, jadi bagi dia itu biasa aja, sudah terbiasa. Nah, kita ice breaking dulu sebentar. Bapak dan Ibu bisa berdiri dulu. Kita bergerak dulu sedikit, 2 menit aja, biar semangat lagi. Bapak dan Ibu bisa mengikuti gerakan yang ada di depan sini. Mungkin bisa keluar dari mejanya, karena ini gerakannya memerlukan perubahan. Semoga setelah ini kembali semangat. Bukan kembali semangat, sekali ini sampai lutut. Itu salah satu contoh ice breaking. Mungkin Bapak dan Ibu juga dalam pembelajaran mempraktikkan ini. Tadi kita sudah sampai motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia. Berbicara tentang kebutuhan, tentunya setiap orang itu punya kebutuhan masing-masing. Tapi ada kebutuhan yang memang sudah sifatnya manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Yang kedua, kebutuhan merasa diterima. Kalau tidak mau menyebutkan bahasa Inggrisnya takut salah, taunya Allah ada. Kebutuhan
kebebasan atau freedom. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Yang keempat, kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan ini adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa, bayangan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Kebutuhan yang kelima adalah penguasaan atau power. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Sekarang kita melihat kasus-kasus murid kita atau anak didik kita. Di antara anak didik kita, ini mohon maaf bahasanya ini agak kasar, ada anak-anak yang suka usil. Kalau ada mengganggu temannya dalam sehari itu membuat dia tuh merasa tidak nyaman. Jadi setiap hari itu pasti dia mengusir temannya, entah mencubitkan, entah secara omongan atau berkaitan dengan fisik, itu pasti ada dan ada memang terjadi di tempat kita. Kalau ada usil tuh rasanya ada nyaman. Nah, kira-kira nih murid seperti itu tuh dia ingin memenuhi kebutuhannya apa sih? Kebutuhan apa sih yang pengen dia penuhi ketika ada murid yang usil? Dari kelima itu kira-kira yang mana? Atau contoh kasus yang ini aja deh, Maulana Saputra. Hampir setiap minggu kita tahu lah Maulana Saputra ini pasti dikatakan bermasalah, tidak gimana gitu ya. Pokoknya ada berkasus lah dengan guru setiap minggunya. Nah, coba sekarang kita mencoba menganalisis kira-kira kebutuhan apa sih yang mau putra ini penuhi. Kenapa dia sampai berlaku seperti itu di sekolah? Mungkin dari wali kelasnya. Terima kasih Mbak. Untuk contoh kasus tadi ya, atau mungkin beberapa orang yang ya kurang lebih mirip kelakuannya seperti itu. Jadi dari 5 kebutuhan dasar manusia, kalau menurut saya pribadi itu lebih ke poin nomor 2 dan 5. Cuman lebih cenderung mungkin lebih ke poin 2 karena kalau melihat kayak yang bersangkutan ya, maksudnya kayak yang bersangkutan ini dia melampiaskan mungkin keusilan atau jahil atau yang dia mungkin lebih kelewat ke atas. Itu tujuan pertamanya adalah minta diperhatikan, ya campur bahasa kerennya. Setelah diperhatikan, dia mungkin merasa karena orang lain itu melihat dia terlepas itu karena suka atau tidak, dia lebih menerimanya itu, oh berarti aku ini nyaman di posisi ini, oh mereka memperhatikan aku, berarti mereka menerima aku. Terlepas ada poin 5 power ya yang dipakai, karena setelah dia merasa diterima, merasa punya circle yang pro sama dia, jadi dia lebih punya kekuasaan untuk mengontrol teman-temannya. Ditambah lagi ada rasa ketakutan yang ada di diri teman-teman, jadi mau tidak mau power itu akan muncul dengan sendirinya. Itu menurut beliau. Terima kasih. Terima kasih Brita. Nah, jadi dari kasus-kasus seperti ini, nanti kita akan menghubungkan dengan segitiga restitusi. Kita tahu Putra ini, Maulana Saputra ini memang mencari perhatian teman-teman dan gurunya. Dan dia ini memiliki mungkin apa ya, power yang berlebihan tadi, sehingga memang harus ditumpahkan ya kita seperti itu. Tapi bagaimana kita menanggapinya? Karena memang kasusnya hampir setiap minggu kita
Kadang guru juga seperti itu. Itu salah satu contoh penghukum. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Dipanggil anak itu berdua, lalu kita omongin, ibu ini kecewa dengan kamu tuh. Tahu kenapa ibu kecewa? Itu salah satu contoh. Guru menyelesaikan masalah dengan korban ini akan merasa bersalah. Gimana coba kamu kelakuan ikan kayak ini terus? Ngomong orang kebaikan dipanggil, mau lah, tahu lah. Pasti dia merasa bersalah. Enggak, Bu. Itu salah satu. Yang ketiga, teman. Guru berperan sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantu ibu sini, demi bapak atau demi ibu. Atau misalnya, ya sudah, ada apa aja, besok jangan diulang lagi. Sambil tertawa-tawa gurunya, itu guru memposisikan sebagai teman. Terus yang keempat, guru berperan sebagai pemantau. Memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas murid-murid yang kita awasi tadi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Contohnya, kalau kamu melanggar peraturan seperti itu, sanksi yang cocok apa? Sanksi yang menurut kamu pas buat kamu apa kalau datang terlambat? Itu contoh pemantau. Yang terakhir, posisi kontrol sebagai manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Misalnya dia salah. Apa rencana kamu ke depannya? Kamu datang terlambat. Berapa kali sudah ibu lihat kamu datang terlambat? Apa rencana kamu ke depannya? Itu salah satu contoh manajer. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Posisi kontrol apakah yang sering Bapak Ibu terapkan dalam menangani setiap permasalahan murid? Kalau ulun jujur, awal-awal saya berada di sekolah ini, saya selalu memposisikan diri itu sebagai penghukum. Dikit-dikit saya suruh lari keliling lapangan, dikit-dikit disuruh berdiri di depan kelas kalau dia melakukan kesalahan. Tetapi seiring bergulirnya waktu, mungkin lebih banyak sekarang posisi kontrolnya sebagai teman, atau kita sebut mereka bestie biasanya. Itu kalau saya. Jadi dua posisi ini yang paling sering saya lakukan. Nah, kalau Bapak dan Ibu, posisi kontrol apa yang sering Bapak Ibu terapkan dalam menangani setiap permasalahan murid? Bu Elsa mungkin? Biasanya Kan mungkin Bu Elsa bisa menceritakan kasusnya seperti apa, lalu bagaimana Bu Elsa menanganinya. Ya, terima kasih. Biasanya saya berhukum, misalnya datang terlambat ke kelas, bisa berdiri depan pintu, menyimak pelajaran, dan mengumpulkan apa yang sudah dijelaskan. Namun, kadang-kadang bisa juga sebagai teman. Berarti yang sering dilakukan dua ya. Mungkin dari Ibu Rahmi. Untuk saya sendiri selaku wali kelas maupun sebagai guru bahasa Inggris, hal yang paling saya lakukan adalah sebagai membuat rasa bersalah. Karena kalau tidak diminta merenungi diri, ya tidak ada terlihat kesan memahami kesalahan di mana. Kalau sekedar menghukum, rasanya dulu sudah terus menghukum anak-anak, jadi lebih banyak ke arah situ. Jadi mereka saya bikin saja, terus satu lagi
mereka biar paham. Jadi untuk belajar bahasa Inggris, saya berusaha membuat mereka merasa nyaman dengan saya walaupun sulit di pelajarannya. Jadi supportnya itu salah satunya ya dengan memudahkan mereka terkait pemahaman kosakata. Karena ya kebanyakan dari mereka tidak punya kamus, bukan tidak punya, dan langsung nggak pernah punya kamus. Jadi saya sering di kamus hidup seperti mereka. Mungkin seperti itu yang sering. Pernah sekali mengoleksi kosakata ternyata gagal. Sebagai besar tidak mampu dan tidak belum mampu untuk melakukan itu karena tidak terbiasa. Tidak ada apa namanya background pelajar di waktu SD. Dan belum menemukan inovasi belajar yang tepat untuk mereka dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Bu Ani Natasi. Ya, berarti Bu Ani ini sudah menggunakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Karena murid mungkin sudah merasa senang karena dia dilayani satu-satu kan. Iya, berarti strategi. Tadi kan sudah mungkin perwakilan dari Bu Elsa dan Bu Rami tadi. Posisi kontrol yang sering kita gunakan tadi ada 3 berarti ya. Posisi sebagai pengukur, pembuat rasa bersalah, sebagai teman. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua. Dari 5 posisi kontrol tersebut, menurut Bapak dan Ibu, posisi kontrol mana yang paling efektif kita terapkan untuk mendisiplinkan murid? Lydia, silahkan. Terima kasih. Mungkin Ulun kemarin mencoba rasa bersalah kalau teman-teman seperti itu mungkin menurut Ulun. Tahu ngarannya apa itu? Pada saat tugas akhir semester, setelah ulangan, Ulun tanya mana tugasnya, belum selesai Bu. Oke. Kenapa belum sempat? Jadi ulun bilang sama anak-anak di sini ibu tidak untuk menghukum, cuma ibu mau berkolaborasi dengan orang tuamu, bekerja sama untuk sama-sama belajar. Jadi pada saat di kelas ulun menghubungi orang tuanya, ulun telepon secara di hadapan temannya. Jadi ulun telepon, Assalamualaikum Pak Bu, minta tolong ke anak dia kena di rumah tolong selesaikan tugas ini karena tugas ini sudah sekian lama ulun beri, ada waktunya ulun bimbing pada hari ini atau jam ini ulun bimbing, tapi sampai hari ini ulun selesai. Jadi minta tolong besok anaknya suruh bawa tugasnya. Jadi ulun pernah seperti itu. Jadi dia merasa kayak apa mungkin di rumah ulun berhadapan dengan anak-anak. Ini bukan menghukum, tapi ibu pengen bekerja sama dengan orang tuamu. Karena yang namanya proses belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi dari rumah. Mau nggak kamu itu buka buku walaupun 5 menit? Entah hanya melihat saja, apa membaca, apa menulis, yang pasti bukumu yang kamu pelajari di rumah, yang kamu pelajari di sekolah, mau nggak setelah kamu pulang itu kamu buka? Mau nggak? Terserah kamu mau buku, yang pasti buku itu buku pelajaran. Nah, kebetulan karena kamu tidak mengerjakan tugas IPA, jadi di sini ibu lebih ke IPA-nya. Jadi ibu minta maaf untuk semuanya yang berada di kelas ini. Ibu tidak menghukum, tapi ingin bekerja sama dengan orang tuamu. Karena apa? 5-10 tahun yang akan datang itu lebih kejam lagi jauh. Karena 10.000 kamu yang kamu belanjakan itu masa harus sia-sia. Jadi rasa bersalah kok bukan rasa ulun atau apa bahasanya di model pembelajaran
kita panggil ke depan, kita tanya, apa kabar? Pasti dia jawabnya, baik Bu. Kenapa tadi datang terlambat? Kita tanya, anu Bu, ketinggalan tugas atau ban sepedanya bocor. Kata Bapak, enggak apa-apa. Terlambat itu sebenarnya hal yang wajar-wajar aja kalau memang ada kepentingan. Itu seharusnya kita menyelesaikannya. Kalau dulu beda. Kenapa datang terlambat? Makasih sana lari sana. Kalau terlambat aja. Itu kalau kita dulu. Setelah mengenal segitiga restitusi ini kita harus lebih ramah kan. Gitu. Mau tidak mau kita harus seperti itu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Baik aja? Baik. Kenapa tadi datang terlambat nak? Kenapa tadi datang terlambat Desti? Setiap orang mengenai pasti biasa melakukan kesalahan. Ibu mungkin biasa juga dulu. Itu salah satu contoh menstabilkan identitas. Jadi kita tanya seperti itu. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif? Kenapa datang terlambat? Malam tak tidur, tidurnya tengah malam, habis main game, jadi bangunnya kesiangan. Lalu kita tanya, kayak apa sih pagi bangunnya kalau kesiangan? Pasti dia menjawab, tidurnya harus lebih awal itu. Itu salah satu contoh validasi kebutuhan. Kenapa Pak kalian tidak ada lengkapnya? Hujan hari semalam Bu. Lalu pada sempat mencuci. Itu salah satu validasi kebutuhan. Kalau kita yang dulu, ibu pada tahu alasan kalau hujan, kalau licak, baju sobek, baju rapi. Pokoknya kalau ada sesuai aturan sekolah, kamu dihukum. Itu kita dulu. Sekarang kita belajar segitiga restitusi, cara menyelesaikan masalahnya seperti itu. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Tadi kan masing-masing wali kelas punya keyakinan kelas. Coba keyakinan kelas kita di kelas apa yang sesuai dengan keterlambatan kamu, disuruh hadir tepat waktu Bu. Berarti kamu melanggar lah. Saya melakukannya Bu misalnya. Dia mengakui dia melanggar kesepakatan yang sudah dibuat sama wali kelas atau sama guru lainnya. Harus mengakui, harus kita membuatnya dia harus sadar. Oh iya Bu, saya melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat. Harusnya saya datang tepat waktu. Kalau bahasa saya dulu, coba lihat itu nggak di dinding sana. Apa tulisannya? Datang tepat waktu. Kan berarti kan datang. Nah mungkin kita mengurangi kebiasaan yang seperti itu. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Lalu kamu sudah tahu nih kamu terlambat. Kamu ke depannya nanti seperti apa? Nah, ulun janji Bu, ulun gak datang terlambat lagi. Pasti dia seperti itu. Nah itu salah satu contoh segitiga restitusi. Tapi yang belum ulun praktekkan tuh sama Maulana Saputra lagi, karena ulun pribadi belum pernah memanggilnya berdua gitu. Tapi alhamdulillah anaknya sudah lulus. Kita mempraktekannya mungkin bersama murid-murid di kelas 7 dan 8. Tapi harapannya semoga tidak ada masalah. Itu kita maunya lulus-lulus, tapi rasanya tidak mungkin. Nah, jadi seperti ini. Kita mencoba menyelesaikan masalah melalui segitiga restitusi, melalui posisi kontrol sebagai manajer. Kita analisis kembali ini. Kita analisis dulu kebutuhan murid kita apa, lalu kita posisikan posisi kontrol kita harus menangani yang ini seperti apa, lalu kita selesaikan melalui segitiga restitusi. Ya, thank you Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir dan mendengarkan penyebaran pemahaman tentang budaya positif. Cukup ya? Cukup? Jadi demikian aksi nyata desimilasi budaya positif dari saya Nur Aina, calon juru penggerak
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rudiharti selaku Ketua Kombel Hapakat Hentan Tiring dari SMP Negeri 2 Teluk Sampit akan memberikan sharing tentang pelaksanaan diseminasi budaya positif yang telah dilaksanakan oleh Ibu Nur Ainah selaku peserta CGP dari Kabupaten Kota Waringin Timur. Sebelum melaksanakan atau menerima diseminasi tentang budaya positif selama kegiatan pembelajaran di sekolah, kami, terutama saya pribadi, lebih banyak atau cenderung menggunakan dua posisi kontrol. Posisi kontrol yang pertama yaitu tentang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Setelah menerima beberapa materi tentang budaya positif tersebut, terutama tentang posisi kontrol, sedikit demi sedikit mulai terbukalah pengetahuan kami sehingga mau tidak mau, suka tidak suka, memang kami menyadari kalau posisi selama ini yang telah saya pribadi terutama laksanakan di sekolah itu seharusnya tidak dilaksanakan lagi, dan posisi kontrol itu harus kami rubah. Rubah kemana? Mungkin bisa juga dirubah ke posisi sebagai manajer, di mana posisi manajer sendiri kami tidak selalu mengekang atau menghukum mereka, tetapi memberikan cara bagaimana mereka bisa bertanggung jawab atas perbuatan mereka sendiri di sekolah. Tidak lagi sebagai penghukum atau memberikan rasa bersalah kepada anak didik kami. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk pengetahuan yang telah disampaikan oleh Ibu Nur Ainah. Satu ucapan dan doa semoga sukses selalu untuk Ibu Ainah ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, sepeda pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa hebat. Sepeda Siapa kita? pagi. Baru sepeda mana kita? Bersiraman yang mani. Alhamdulillah hari ini kalian semangat dan sehat ya. Jadi pada hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu apa itu arti keyakinan kelas? Apa keyakinan kelas? Peraturan. Ada jawaban yang lain? Tata tertib. Tata tertib ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah peraturan atau tata tertib. Siapa yang harus mentaatinya? Siswa. Gurunya? Sama. Nah, jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Karena keyakinan kelas tadi adalah sebuah peraturan atau tata tertib yang harus sama-sama kita, yang namanya peraturan itu berarti harus ditaati, harus dijalani. Jadi kita sama-sama membuat. Kalian itu ingin tata tertibnya atau peraturannya seperti apa? Ya, jadi kita saling berdiskusi. Ibu ada punya kertas, nanti ibu bagikan satu-satu. Silahkan tulis. Misalnya disiplin, hadir tepat waktu, atau apa yang ingin kalian tulis. Boleh menuliskan lebih dari satu. Ya, kalau sudah nanti ditempel. Apa bisa tolong dibagikan satu? Sampai belum padat?
Selanjutnya, yang keempat, mengangkat tangan saat mau keluar kelas. Izin saat keluar kelas. Izin ketika pergi ke WC. Berarti yang keempat apa ini kira-kira? Kita sepakati. Kalau mau izin, kalau mau berbicara harus apa dulu? Ya, angkat tangan sebelum berbicara. Jadi ini termasuk yang mau izin ke toilet. Jadi angkat tangan dulu, jangan langsung keluar masuk, dulunya ada di depan. Kita sepakati? Sepakat? Yang kelima, di sini ada sopan terhadap guru, saling menghargai dan menghargai guru. Berarti yang kelima apa? Saling menghargai dan menghormati. Terus ini ada satu-satunya yang berbeda. Ada budayakan 5S. Tahu 5S? Apa coba sebutkan? Senyum, salam, sabar, sopan, santun. Sepakat? Sepakat. Budaya 5S. Nah, coba kita baca sama-sama. Keyakinan kelas yang pertama, dua, Menghargai guru saat menjelaskan. yang ketiga, Menjaga kebersihan kelas. yang keempat, Angkat tangan sebelum berbicara. yang kelima, Saling menghargai dan menghormati. yang keenam. Budaya 5S. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Aira, kelas 8, asal sekolah SMP Negeri 2 Teluk Sampit. Hari ini saya dan teman-teman membuat keyakinan kelas bersama Ibu Nur Aira. Kami berdiskusi dan saling terbuka untuk membuat keyakinan kelas dan menyepakatinya bersama. Demikian, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saufiano, kelas 8, asal sekolah SMP Negeri 2 Teluk Sampit. Hari ini kami menyepakati keyakinan kelas. Saya senang merasa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Semoga kami bisa mematuhinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.